Halo, hai, salam jumpa untuk kita semua. Kembali lagi dalam program kami Bintang Speka Cipto, bincang-bincang tentang SMP Katolik Adi Sucipto Penfui Kota Kupang. Pada kesempatan hari ini kami kedatangan tamu yang luar biasa, tamu yang sangat berarti dan bermakna, yang kemudian sebentar kita akan bincang-bincang dengan mereka. Jadi kemarin tanggal 2 Mei kita merayakan Hari Pendidikan Nasional. Dalam hari raya itu Kota Kupang juga menyelenggarakan pula kegiatan atau event besar yang sangat berarti, di mana ada lomba video reportase tingkat SMP se-Kota Kupang. Dan pada kesempatan ini kita kedatangan tamu, di mana mereka ini adalah para juara dari lomba tersebut. Jadi perkenalkan sebelumnya, saya Frater Tommy Kampur, SFIL, Frater Top di SMP Katolik Adi Sucipto Penfui Kota Kupang, yang pada kesempatan ini akan bertindak sebagai host, akan menemani kita dalam perbincangan kita pada kesempatan ini. Tanpa memperpanjang kata, saya perkenalkan para narasumber kita yang luar biasa. Ada 3 orang di sini, mungkin langsung kepada mereka. Di sini ada dari Santa Tresia, dari SMP Katolik Adi Sucipto sendiri, dan juga dari SMP Katolik Santo Yosef Naikoten. Oke, untuk narasumber pertama kita ke yang juara 1 ya. Silakan, adik bisa perkenalkan diri. Baik, terima kasih untuk semuanya. Saya Tasya Leuntatu dari SMPK Santa Tresia Kupang, selaku juara 1 pemenang lomba reportase tingkat SMP Kota Kupang. Oke, Tasya, luar biasa. Selamat datang dan selamat berjumpa di podcast SMP Katolik Adi Sucipto ya. Ini pertama kali datang di Adi Sucipto ya, Tasya. Oke. Bagaimana kesan pertama datang di Adi Sucipto? Menegangkan atau menggembirakan? Agak takut, nervous. Ya, itu biasa. Perasaan manusiawi normal kita seperti itu. Tapi kamu ini anak-anak luar biasa yang hari ini datang, sudah diundang oleh SMP Katolik Sucipto untuk kita bicara bersama tentang kalian punya prestasi kemarin dalam perlombaan itu, Tasya. Selanjutnya kita ke narasumber kedua, ada seorang cowok di sini. Ya, silakan adik perkenalkan nama. Baik, perkenalkan nama saya Alrik Rafaeluli dari SMP Katolik Santo Yosef Naikoten Kupang. Saya di sini selaku sebagai juara 3 lomba video reportase. Oke, Rafa ya nama panggilannya. Iya. Oke, Rafa. Kalau boleh tahu Rafa asal dari mana? Silakan. Dari Keva. Keva, Bapak Keva, Mama juga Keva. Enggak, ini Bapak Keva. Bapak Keva. Mama Jawa. Mama Jawa. Ya. Oke, luar biasa. Blasteran ya. Oke, ke pembicara ketiga di sini ada siswa kami, Karisa, silakan perkenalkan nama. Baik, nama saya Karisa Eunike Tuan Tema. Saya dari SMP Katolik Adi Sucipto sendiri. Saya selaku juara kedua lomba reportase tingkat SMP. Oke, luar biasa. Jadi ini 3 orang narasumber yang berprestasi. 3 orang anak, 2 perempuan dan 1 cowok. Rafa, Tasya, sama Karisa ya. Oke, Frater akan bincang-bincang sedikit dengan kalian bagaimana kalian bisa berprestasi dalam perlombaan kemarin itu ya. Pertama mungkin di Frater ke Tasya dulu ya, sebagai juara 1 ya. Tasya sendiri mengambil tema apa dalam perlombaan itu, video itu? Dari saya sendiri membahas tema secara khusus untuk transportasi online di Kota Kupang. Transportasi online di Kota Kupang. Iya. Oke, kenapa Tasya mengambil tema itu? Kenapa harus transportasi online gitu? Karena menyangkut tema ini kami tentang perubahan yang terjadi di Kota Kupang, maka dari itu kalau kita lihat-lihat bahwa dulu transportasi online ini masih minim ya di Kota Kupang, tapi sekarang sudah mulai berkembang, maka dari itu punya inisiatif sendiri untuk mengambil tema transportasi online ini. Luar biasa sekali Tasya. Memang ini salah satu cara mengamati perubahan yang ada di Kota Kupang, itu tema yang baik. Kira-kira Tasya sendiri dari SMP Santa Tresia yang mendukung secara langsung dalam perlombaan ini, dalam pembuatan video, pendampingan secara langsung Tasya itu siapa? Pak Guru siapa atau Ibu Guru siapa? Kalau dari saya, dari Pak Fandri dengan Pak Ama. Pak Fandri sama Pak Ama ya. Oke, luar biasa. Jadi dari Santa Tresia itu ada berapa tim yang ikut kemarin?
Kemarin cuma itu. 2 ya? Iya. Nah, apa terdengar ada 2. Jadi luar biasa transportasi online. Oke, kita ke yang kedua dulu. Rafa ya. Iya. Nah, Rafa bisa cerita sedikit tema apa yang Rafa angkat dalam video kemarin itu? Oke, jadi saya membawakan tema apresiasi wajar tanpa pengecualian yang diterima Kota Kupang selama 2 tahun berturut-turut. Saya memilih untuk pakai tema itu sih sebenarnya karena udah disiapkan dari sekolah, tapi setelah dipikir-pikir lagi, saya juga mau membawakan itu soalnya supaya kayak masyarakat Kota Kupang itu kayak bisa tahu kalau Kota Kupang itu memiliki prestasi yang harusnya bisa dibanggakan. Wajar tanpa pengecualian. Jadi memang kemarin ketika tema ini diangkat dalam video itu, Fighters ini baru tahu bahwa kita punya prestasi itu, WTP, wajar tanpa pengecualian. Ya, terima kasih adik ya, sudah mengajarkan kami, mengedukasi untuk hal seperti ini. Menurut adik ada tantangan tidak untuk menggeluti tema ini dalam pembuatan video ini? Ya, sebenarnya ada banyak sih. Tantangan. Karena kan ya dari tema yang dibahas kan ya menurut saya cukup susah karena ada beberapa kata-kata yang emang terdengar asing bagi saya. Jadi yang tantangan paling terbesarnya sih pada saat ingin menghafal teksnya, karena kata-katanya yang lumayan susah dan teksnya yang agak lumayan panjang. Lumayan panjang ya. Iya. Itu kira-kira siapa yang mengkonsepkan itu sehingga ada banyak kata-kata asing mungkin itu? Itu sebenarnya kita disuruh guru pembimbing saya suruh untuk mencari sumber-sumber di berbagai website di internet. Oh ya. Nah, jadi kita mengambil beberapa kayak kalimat atau satu paragraf gitu, terus nanti baru kita olah sedikit lagi, kita edit-edit, rubah-rubah, dan kita bikin jadi nyambung dari atas sampai bawah. Luar biasa, itu proses kerja yang kreatif dan butuh ketekunan ya. Iya. Jadi memang adik harus berterima kasih pada guru pendamping ya yang sudah mendukung adik sehingga bisa berproses sampai seperti itu. Kita ke narasumber ketiga, siswi kami dari SMP Katolik Sucipto, ada Karisa di situ. Karisa bisa cerita sedikit tema apa yang diangkat dalam video reportase kemarin? Temanya tentang perubahan yang ada di Kota Kupang, terutama tempat wisata. Dari tema ini kita bisa lihat perubahan yang ada di Kota Kupang. Jadi orang bisa melihat bahwa Kota Kupang sudah berubah dan mereka ya bisa menikmati hasil yang sudah ada dalam perubahan itu ya. Bisa dengan itu kan bisa termotivasi supaya para pengunjung bisa melihat perubahan yang ada ya di Kota Kupang. Oke, luar biasa ya adik Karisa. Adik-adik, sekarang kalian ini sudah ditetapkan sebagai pemenang. Ini Tasya sebagai juara 1, Karisa juara 2, lalu Rafa sendiri sebagai juara 3. Bagaimana kalian punya perasaan sebagai seorang pemenang itu? Itu Frater mau cari tahu bagaimana kalian punya perasaan sebagai seorang pelajar lalu bisa menang dalam kompetisi yang begini luar biasa. Coba diceritakan sedikit perasaan kalian. Tasya duluan. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Kalau saya pertama sendiri mendengar bahwa menjadi juara 1 untuk lomba reportase ini, pasti terkejut, kaget, sempat kaget juga, tapi juga punya rasa bangga tersendiri bagi diri karena awal sebenarnya latar belakang saya mau mengikuti lomba ini tuh sebenarnya tidak mempunyai harapan untuk menang atau menjadi juara, hanya untuk bisa mencari pengalaman karena memang ini awal bagi saya untuk menjadi seorang reporter. Tetapi tidak disangka-sangka bahwa dengan ini saya bisa mencari pengalaman sekaligus menjadi juara untuk lomba ini. Jadi ini juga sebagai satu bentuk pengalaman untuk kemudian menjadi reporter ya tadi bilang. Amin. Memangnya Tasya punya cita-cita untuk jadi reporter juga kan? Kalau saya sendiri bukan tidak punya, tapi memang tidak menentu untuk ke situ. Tetapi ini juga bisa melatih public speaking kita khusus untuk di umur-umur yang seperti ini. Luar biasa sekali. Jadi ini reportase ini kita bicara di depan kamera, kita bicara apa yang sudah kita konsepkan, kita tuangkan ide kita. Jadi itu berhubungan dengan namanya public speaking ya. Mungkin Tasya pernah lakoni kegiatan public speaking lain, misalkan jadi MC, moderator gitu di sekolah pernah? Untuk MC sendiri memang saya sudah jadi MC dari kelas 4 SD. Setelah itu baru acara kemarin di sekolah saya menjadi MC di acara prom night sekolah kemarin.
Luar biasa, dari kelas 4 SD sudah menjadi MC, Master of Ceremony. Frater mungkin sudah frater baru bisa jadi MC. Ini hebat ini. Ini bakat yang sangat-sangat luar biasa. Ada di Kota Kupang, ada di SMP Katolik Santa Tresia. Jadi adik harus terus kembangkan itu dan rasa percaya diri ya. Ya. Untuk saya frater beralih ke Rafa dulu ya. Rafa sendiri mencintai dunia public speaking atau tidak? Ya, bisa dibilang tidak dan iya. Soalnya kalau dari sisi ianya sih, karena itu kan melatih bagaimana cara kita bisa berbicara kepada banyak orang kan. Kalau dari sisi tidaknya sih ya emang cara latihannya tuh yang agak ribet. Oh, tidak karena latihannya ribet ya? Iya, perlu ada keberanian. Siap, bagus. Ya, yang penting bahwa ada rasa untuk menyintai itu. Memang public speaking itu butuh yang namanya literasi. Kecakapan berbahasa itu ditentukan dari bagaimana kita juga bisa menguasai namanya teks. Ya, membaca lalu kita mengungkapkan apa yang pernah kita baca itu. Itu tanpa kita sadari ketika kita berliterasi, semua hal yang kita dapat secara positif itu tertuang dalam diri kita, terinternalisasi, dan ketika kita bicara depan publik itu muncul. Nah, jadi kalian harus tanamkan dalam diri kalian juga semangat literasi ya. Kalau Rafa sendiri, kebiasaan membaca buku itu sudah ada atau belum? Ya, buku sih belum ada ya. Saya cuman kayak membaca komik-komik secara online. Soalnya kan ada yang menarik, jadi saya baca gitu. Ya, luar biasa. Yang penting ada hal yang dia bisa serap lewat buku. Entah itu bacaan apa saja. Oke. Frater ke Karissa dulu. Tuan rumah Karissa. Oke. Karissa, selama proses pembuatan video itu, bisa ceritakan berapa lama proses pembuatan video itu berlangsung? Prosesnya 2 minggu. Menurut saya itu cukup panjang ya. Tapi setelah juara, jadi saya kayak wow, ini usaha saya tuh ini kayak apa ya? Usaha tuh gak gagal gitu. Jadi saya bisa juara 2 dan saya sangat senang. Prosesnya sih menurut saya tuh mantap karena menurut saya dari sisi videonya, dari set kameranya dan lain-lainnya sih menurut saya ya. Jadi Karissa dalam video itu Karissa pergi ke 4 spot ya, 4 spot. Jadi itu tantangan sebanyak, harus pergi ke 4 spot. Bagaimana Karissa bisa memanajemen itu? Ketika Karissa punya jadwal pembelajaran yang padat, lalu harus turun ke 4 tempat itu untuk melakukan survei data dan juga mereportase 4 tempat spot itu. Bagaimana Karissa bisa menaklukkan tantangan itu? Coba Karissa. Saya sih kalau pergi biasanya itu kayak misalnya saya harus tidur siang, tapi ini kalau saya harus pulang sekolah, habis itu ganti baju pergi. Menurut saya bisa mengatur waktu dengan baik agar bisa kayak bisa maksimal ya dalam penampilan itu. Jadi gini, dari 3 orang di sini Fatir bisa tangkap ada beberapa hal di sini. Selain kalian punya talenta yang bagus, kalian juga harus tekuni itu dengan membaca yang baik, tapi kalian juga harus manajemen itu dengan baik dalam pengelolaan waktu. Ya, 3 hal ini yang membuat kalian sukses sebenarnya. Talenta yang baik itu ada dalam diri Tasya, juga dalam diri kalian yang lain, juga pendalaman ilmu itu lewat membaca, tekun dalam diri Rafa dan teman-teman lain, dan juga manajemen waktu. Karena kalian ini anak-anak sekolah yang dituntut dengan banyak pembelajaran dan juga tugas. Ketika kalian harus mengikuti lomba saat memiliki banyak tugas, itu kalian semuanya ditantang. Dan motivasi diri dan semangat diri diperlukan ketika itu. Oke ya. Frater mau minta satu hal lagi dari diri kalian. Bisa toh? Bisa, harus bisa. Oke, Frater mau minta ini. Kemarin itu kalian tampil begitu maksimal di depan kamera. Kalian berlakon seperti seorang reporter asli. Banyak komentar Frater, scroll di komentar situ, anak ini seperti reporter Net TV, anak ini seperti reporter nasional. Ini luar biasa sebenarnya. Frater minta dalam podcast kali ini kalian coba berikan 1-2 bagian tertentu yang mungkin kalian paling suka atau menurut kalian paling tertantang untuk dilatih
supaya bisa ditampilkan di para penonton setia YouTube channel SMP Katolik Adi Sucipto. Nah, mungkin yang pertama ke Rafa dulu. Ya, silakan Rafa. Tampilkan, peragakan ulang segmen mana yang bisa Rafa bisa tunjukkan ke penonton. Yang paling disukai atau paling tertantang ketika melatih itu, silakan. Oke. Jadi yang menurut saya sendiri yang paling saya sukai dari teks saya itu pada saat kita mencari sumber di mana Bapak Wali Kota kita mengatakan bahwa dia berharap dengan adanya apresiasi wajar tanpa pengecualian ini itu bisa memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa pengelolaan keuangan pada pemerintah daerah atau pemerintah Kota Kupang itu sudah berjalan dengan baik dan benar. Nah, menurut saya itu kayak saya harus membawakan ini karena saya ingin menyampaikan juga pesan dari Bapak Wali Kota bahwa kita harus yakin kepada pemerintah kita dan bahwa mereka sudah melaksanakan sistem pengelolaan mereka itu secara maksimal. Oh, jadi menyampaikan ulang apa yang menjadi pesan dari Pak Wali Kota ya? Iya. Itu luar biasa itu. Seorang anak remaja bisa menyampaikan ulang penyampaian isi dari suara Pak Wali Kota. Apa yang disampaikan? Coba bisa diulangi di sini bagian kita. Yang saya ingat aja. Ya, silakan, tidak apa-apa. Jadi dari Bapak Wali Kota sendiri dia berbicara bahwa dengan adanya apresiasi wajar tanpa pengecualian ini, saya berharap bahwa Kota Kupang ke depannya bisa memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa pengelolaan keuangan pada pemerintah Kota Kupang itu sudah berjalan secara transparan dan akuntabel. Luar biasa. Oke. Bagus sekali. Itu penampilan yang bagus. Yang berikut mungkin ke Tasya ya. Ya, Tasya sampaikan bagian dari video itu yang menurut Tasya paling disenangi. Percakapan apa yang paling disenangi, skrip mana yang paling disenangi, bisa disampaikan di depan frame kami di sini. Nah, silakan. Oke, jadi di sini saya mau menjelaskan tentang transportasi online. Maka itu bahwasannya transportasi online menjadi salah satu terobosan penting dalam aktivitas mobilitas masyarakat Kota Kupang. Jadi bagi yang ingin datang ke Kota Kupang untuk berwisata, jadi tidak perlu khawatir lagi untuk masalah transportasi karena setelah adanya transportasi online di Kota Kupang ini. Luar biasa ya. Cara pembawanya itu luas sekali, enak dibawa. Oke, Carissa silakan, bagian mana yang mungkin mau ditampilkan, silakan. Kalau mau ditampilkan sih yang bagian awal, soalnya itu paling Yang membuka orang untuk menyaksikan itu ya. Coba silakan. Halo para pemirsa sekalian, halo warga Kota Kupang. Bosan menjalani aktivitas Anda di tengah kesibukan dan padatnya kegiatan? Bingung mencari tempat rekomendasi untuk melepas lelah Anda? Hari ini saya Carissa Ewenike Plantema, siswi 7C SMP Katolik Adi Sucipto Bengkulu Kota Kupang, akan menemani Anda memberi tempat rekomendasi hiburan yang menarik di kota kita tercinta Kota Kupang. Yuk kita simak satu persatu penjelajahan kita. Oke, luar biasa. Jadi memang kalian bertiga ini sangat-sangat hebat. Berarti senang kalian punya public speaking, cara membawakan, memang kalian layak disebut juara. Ya, kita berharap ke depan event seperti ini ada ya. Kamu siap toh? Sekarang kelas berapa ini, Tasya? Kelas 7, kelas 1. Kelas 1. Rafa? Kelas 8. 8. Tahun depan masih SMP, masih kelas 9. Carissa kelas 7. Oke, kelas 7, kelas 8. Tahun depan masih bisa lagi kalau ada kompetisi ini. Jadi lewat podcast ini juga kita dorong ya. Instansi-instansi di Kota Kupang, semua yang mencintai dunia pendidikan bisa membuka ruang kreativitas terhadap event seperti ini. Harus diperbanyak event seperti ini sehingga anak-anak kita bisa berkarya, terus memacu talenta dan bakat mereka tampil di ruang-ruang publik. Nah, seperti ini. Kalau tahun depan atau kedepannya ada event seperti ini, kamu siap toh untuk ikut? Ya, siap. Harus siap. Bahkan sampai ke tingkat SMA pun kalian harus ikut. Kapanpun itu harus ikut event seperti ini, apapun itu ya. Oke, terakhir. Sudah mau selesai ini. Terakhir, kalian coba berikan 1-2 kalimat yang memotivasi. Jadi kalian sudah berprestasi tidak habis di situ. Kalian juga harus menjadi orang yang memotivasi, orang yang sebagai motivator terhadap orang-orang lain. Teristimewa teman-teman kalian lain yang sebagai pelajar itu. Coba kalian berikan 1-2 statement mengajak teman-teman untuk berprestasi, belajar tekun seperti kalian gini. Ayo.
Tasya duluan. Oke, kalau dari saya bahwa karena saya juga sendiri masih berumur seperti ini, maka dari itu penyampaian dari saya bahwa umur itu tidak menjadi sebuah halangan untuk kita menampilkan atau menunjukkan bakat kita. Maka dari itu untuk teman-teman semua jangan merasa bahwa kalian masih kecil untuk menyampaikan pendapat, menyalurkan bakat-bakat kalian lewat media apapun itu. Jadi jangan merasa bahwa kalian tuh masih kecil, belum cukup waktu. Karena menurut saya sendiri semuanya itu dilatih dari kecil. Jadi kalau untuk terutama di reporter sendiri kita melatih public speaking, maka dari itu sebuah talenta untuk bisa berbicara di depan kamera itu bukan hal yang mudah, maka dari itu bisa dilatih untuk dari kecil, sejak kecil. Oke, luar biasa. Satu kunci yang paling penting di situ adalah umur itu bukan menjadi soal untuk berprestasi. Memang Frater juga baru 2 tahun. Frater baru usia 2 tahun sekarang. Ini juga sudah berprestasi juga. Ya. Oke, itu luar biasa sekali. Boleh silakan sambil minum dulu supaya santai. Silakan adik kambing ya. Kita santai-santai. Motivasi berikut nanti akan disampaikan oleh saudara kita, Rafa. Ya. Rafa bisa menyampaikan kepada kita motivasi atau ajakan kepada siswa-siswi lain supaya berprestasi seperti Rafa. Silakan. Ya, jadi kalau dari saya sendiri sih juga sebenarnya cukup mirip ya dari adik Tasya, karena bahwa umur itu bukan menjadi patokan bagi kita untuk berprestasi. Jadi kita meskipun masih kecil, masih SMP seperti ini, kita bisa berprestasi layaknya seperti orang dewasa. Oke, luar biasa. Nah, berikut Karissa, berikan motivasi untuk teman-teman pelajar lain supaya bisa berprestasi seperti Karissa. Kita harus melakukan hal apa yang bisa kita lakukan. Dan sama juga kalau umur itu tidak ada halangan, kita bisa melakukan apapun yang kita mau, apapun yang kita mau lakukan saja. Misalnya kayak ada lomba-lomba seperti ini, terlibat saja, karena ini mungkin akan membuat kita terampil juga di masa depan. Dan ya mungkin itu saja yang bisa saya motivasikan. Oke, terima kasih untuk motivasinya. Di akhir ini Frater sampaikan terima kasih untuk kalian semua. Terima kasih Frater titip untuk para kepala sekolah, kepada Romo Amance sebagai kepala sekolah SMP Santo Yosef Nekoten, dan juga para guru dan pegawai, dan juga kepala sekolah, kepada suster dan guru pegawai di Santa Teresa untuk kebersamaan kita pada sore hari ini, sudah bersedia meluangkan waktu hadir bersama kita. Oke, Frater tutup kegiatan kita pada sore hari ini, podcast kita, bincang-bincang kita ini dengan beberapa beberapa bait pantun. Oke. Ke kolam bawah mata untuk berenang habis kaki kejang-kejang. Selamat datang di Kota Kupang, tempat terindah untuk bersenang. Ke baun makan sei dicampur daun ubi. Hari libur ke Inaboi, nikmati alam sepenuh hati. Kota Kupang, kota kasih, banyak hidup dan cinta kasih. Kota Kupang, kota yang bersih, tempat nyaman berkisah kasih. Demikian beberapa hal yang bisa kita bincang-bincang pada sore hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan kita. Saya Frater Tommy Kampur Esvil, pamit undur diri untuk kebersamaan kita. Sampai jumpa di lain waktu.